Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Vinda Sumarni, Siti Maisyarah, Aldianto, Rafli Syahfairi Simamora, dan Ayu Lestari akan menyampaikan materi tentang budget unit yang akan diproduksikan, dan kepada rekan-rekan dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Syahfairi Simamora dengan NIM 2016-030075 akan menjelaskan pengertian dari budget unit yang akan diproduksi. Dimaksudkan dengan budget unit yang akan diproduksi atau unit to be produced budget ialah budget yang direncanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah satuan atau unit barang yang akan diproduksi oleh perusahaan selama periode tertentu yang akan datang, yang di dalamnya meliputi tentang jenis kualitas barang yang akan diproduksi, jumlah kualitas barang yang akan diproduksikan, serta waktu atau kapan produksi tersebut akan dilakukan. Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa budget unit yang akan diproduksi hanyalah merupakan salah satu bagian dari berbagai rencana perusahaan di bidang produksi atau production planning. Beberapa rencana perusahaan di bidang produksi yang lain misalnya yaitu 1. Rencana tentang routing atau urutan-urutan jalannya proses produksi sejak dari bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Yang kedua, rencana tentang tata letak atau layout mesin-mesin dan atau peralatan produksi di dalam ruangan tempat kegiatan produksi diselenggarakan atau pabrik. Yang ketiga adalah rencana tentang penjadwalan waktu produksi atau scheduling. Yang keempat, rencana tentang organisasi produksi yang akan dipergunakan selama periode yang akan datang. Yang kelima, rencana tentang pengembangan produk selama periode yang akan datang. Kedua, arti penting dan fungsi budget unit yang akan diproduksi. Secara umum, semua budget termasuk budget unit yang akan diproduksikan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, dan sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, budget unit yang akan diproduksi mempunyai beberapa kegunaan penting, yaitu 1. Sebagai dasar untuk menyusun budget unit kebutuhan bahan mentah. Kedua, sebagai dasar untuk menyusun budget upah tenaga kerja langsung. Dan yang terakhir, sebagai dasar untuk menyusun budget biaya pabrik tidak langsung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisyarah, NIM 20160300051. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang ketiga, yaitu data dan informasi untuk menyusun budget unit yang akan diproduksikan. Nah, adapun data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget unit yang diproduksikan yaitu yang pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan, yang mana khususnya rencana tentang jenis ataupun kualitas dan jumlah ataupun kuantitas barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Kemudian yang nomor 2 itu kapasitas mesin dan peralatan produksi yang disedia, serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Yang ketiga, tenaga kerja yang tersedia untuk melakukan kegiatan produksi, baik itu jumlahnya maupun keterampilannya, serta kemungkinan pengembangannya di waktu yang akan datang. Nomor 4, modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan, serta kemungkinan penambahannya di waktu yang akan datang. Kemudian yang kelima itu ada fasilitas lain yang dimiliki oleh perusahaan, khususnya itu yang berkaitan dengan kegiatan produksi. Selanjutnya, luas perusahaan yang optimal, yang mana kapasitas produksi yang memberikan biaya produksi rata-rata persatuan yang paling rendah. Selanjutnya yang ketujuh itu
kebijakan perusahaan di bidang persediaan barang jadi atau inventory policy. Kemudian adapun kebijakan di bidang persediaan barang jadi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor pertimbangan, yaitu yang pertama, fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang yang tertuang dalam anggaran penjualan. Yang mana hal ini untuk menghadapi jumlah penjualan yang akan meningkat diperlukan persediaan barang jadi dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya yang kedua itu fasilitas penyimpanan yang tersedia. Bila mana fasilitas penyimpanan yang tersedia cukup banyak, maka akan memungkinkan penetapan kebijakan persediaan barang jadi dalam jumlah yang banyak pula. Selanjutnya yang ketiga itu modal kerja yang tersedia. Yang keempat ada biaya simpan barang jadi atau carrying cost, yaitu biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan karena menyimpan barang jadi, seperti sewa gudang, biaya peralatan, barang yang disimpan dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima itu resiko simpan barang jadi, yang mana kerugian-kerugian yang timbul dan harus ditanggung oleh perusahaan karena menyimpan barang jadi. Selanjutnya yang keenam itu ada tingkat perputaran barang jadi atau inventory turnover, di mana waktu-waktu yang lalu. Selanjutnya yang ketujuh itu lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Kemudian poin ke-8 itu ada kebijakan perusahaan dalam menetapkan pola produksi selama periode tertentu yang akan datang. Yang mana hal ini dimaksudkan dengan pola produksi itu adalah perkembangan atau naik turunnya jumlah satuan yang akan diproduksikan dalam waktu ke waktu ataupun bulan ke bulan dalam rangka menghadapi pola penjualan selama periode tertentu yang akan datang. Nah, kemudian pada dasarnya itu dikenal 3 pola produksi untuk menghadapi pola penjualan yang bergelombang, yaitu yang A, pola produksi konstan ataupun stabil, yang mana ialah perkembangan jumlah satuan yang akan diproduksi selalu sama dari waktu ke waktu ataupun bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Hal ini berarti bahwa walaupun terjadi fluktuasi penjualan, namun jumlah satuan unit yang akan diproduksikan ditetapkan selalu sama dari waktu ke waktu. Sebagai ilustrasi, berikut ini diberikan contoh, yaitu PT Intan Pemuna merencanakan jumlah satuan per unit penjualan dan jumlah satuan per unit produksi dari bulan ke bulan selama tahun 2008 yang akan datang dengan menggunakan pola produksi konstan, yaitu sebagai berikut. Tabelnya bisa kawan-kawan lihat di PPT kami, yang mana dari tabel tersebut terlihat bahwa untuk menghadapi pola penjualan yang bergelombang, PT Intan Pemuna itu menetapkan kebijakan pola produksi konstan, yaitu berproduksi sebanyak 60.000 kotak setiap bulannya. Nah, kemudian akibatnya pada bulan-bulan tertentu, contohnya pada bulan Januari, Februari, Juni, Juli, dan November itu persediaan barang jadi menumpuk cukup banyak. Sedangkan pada bulan-bulan tertentu lainnya, yaitu pada bulan Maret, April, dan September itu persediaan barang jadi menipis dalam sedikit. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vinda Sumarni. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai tabel pola produksi konstan atau stabil. Yang mana dari tabel tersebut, bila digambarkan dalam bentuk grafik, maka rencana penjualan dan rencana produksi beserta akibatnya terhadap jumlah persediaan barang jadi tersebut akan terlihat sebagai berikut, yang mana bisa dilihat dari PPT yang kami tampilkan. Jadi selanjutnya yaitu
Keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh apabila perusahaan menggunakan pola produksi konstan atau stabil. Semacam ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu semua tenaga kerja akan terus dipakai sepanjang periode karena jumlah produksi dari bulan ke bulan selalu sama. Ini berarti tidak pernah ada penambahan tenaga kerja yang baru pada bulan-bulan tertentu, yang tentunya akan terjadi apabila perusahaan menambah jumlah produksinya. Tidak adanya penambahan tenaga kerja yang baru akan menguntungkan perusahaan, antara lain karena yang pertama yaitu tidak perlu mengeluarkan biaya mencari tenaga kerja baru atau rekrutmen. Yang kedua yaitu tidak perlu mengeluarkan biaya pelatihan atau training. Yang ketiga yaitu tidak ada risiko rendahnya produktivitas kerja dan rendahnya efisiensi kerja dari para tenaga kerja baru, yang tentunya masih belum berpengalaman dan belum terbiasa menggunakan peralatan yang dipakai. Pada bulan-bulan tertentu juga tidak ada pemberhentian atau pengurangan jumlah tenaga kerja, yang tentunya akan terjadi apabila perusahaan mengurangi jumlah produksinya. Dengan tidak adanya pemberhentian tenaga kerja akan menguntungkan perusahaan, antara lain karena yang pertama yaitu tidak perlu membayar pesangon. Yang kedua yaitu tidak menimbulkan kesan dan rasa was-was di kalangan para tenaga kerja yang lain yang tetap dipekerjakan. Keresahan semacam ini akan sangat mempengaruhi produktivitas dan efisiensi kerja mereka. Yang ketiga yaitu tidak menimbulkan keresahan masyarakat di sekitar perusahaan. Apabila jumlah tenaga kerja yang diberhentikan cukup banyak, maka masyarakat akan menjadi resah karena pada umumnya para tenaga kerja berasal dari sekitar tempat di mana perusahaan itu didirikan. Keuntungan yang kedua yaitu karena jumlah produksi dari bulan ke bulan selalu sama, maka penggunaan mesin dan peralatan produksi juga selalu konstan. Tidak pernah pada bulan-bulan tertentu mesin dan peralatan produksi dipaksa untuk bekerja keras, bekerja lembur dengan kapasitas maksimum, yang tentunya akan terjadi apabila perusahaan menambah jumlah produksinya. Sebaliknya, tidak pernah pula pada bulan-bulan tertentu mesin dan peralatan produksi dipergunakan secara sangat lamban, yang tentunya akan terjadi apabila perusahaan mengurangi jumlah produksinya. Penggunaan mesin dan peralatan produksi secara konstan dan teratur akan menguntungkan perusahaan karena akan memperpanjang umur pemakaiannya dan akan menghemat biaya operasionalnya. Keuntungan yang ketiga yaitu karena jumlah produksi dari bulan ke bulan selalu sama, maka perusahaan akan mudah mengadakan perencanaan pembelian bahan baku dan bahan pembantu yang dibutuhkannya. Jumlah produksi yang selalu sama dari bulan ke bulan juga akan menyebabkan pembelian bahan mentah dan bahan pembantu secara teratur dalam jumlah yang sama dari bulan ke bulan. Akibatnya akan terjalin hubungan yang baik dengan pihak penjual atau supplier dengan perusahaan yang digolongkan sebagai pembeli atau pelanggan setia. Suatu status sebagai pelanggan setia semacam ini akan menguntungkan perusahaan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperoleh harga yang lebih rendah daripada pembelian yang lain. Yang kedua yaitu memperoleh potongan pembelian atau diskon yang lebih besar daripada pembelian yang lain apabila perusahaan melakukan pembelian secara tunai. Yang ketiga yaitu boleh melakukan pembelian secara kredit, dan yang keempat didahulukan atau diprioritaskan apabila pada suatu ketika bahan mentah atau bahan pembantu yang dibutuhkan tidak banyak tersedia di pasar. Misalnya
bahan-bahan yang berasal dari hasil pertanian yang tidak banyak tersedia di pasar pada bulan-bulan musim tanam sebelum tiba musim panen. Dan keuntungan yang keempat yaitu pembelian bahan mentah dan bahan pembantu secara teratur dalam jumlah yang sama dari bulan ke bulan akan berakibat teraturnya pula transaksi-transaksi pembayaran melalui jasa bank. Dengan demikian akan terjalin hubungan yang baik dengan pihak bank sehingga perusahaan akan dikelompokkan atau digolongkan sebagai nasabah setia. Status sebagai nasabah setia semacam ini akan menguntungkan perusahaan apabila perusahaan membutuhkan kredit dari bank yang bersangkutan. Keuntungan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperoleh tingkat bunga kredit yang lebih rendah daripada debitur yang lain. Yang kedua yaitu memperoleh jumlah atau volume kredit yang lebih besar daripada debitur lainnya. Yang ketiga yaitu memperoleh jangka waktu kredit yang lebih panjang daripada debitur yang lain. Yang keempat, prosedur permohonan kredit yang lebih mudah daripada debitur yang lain. Jadi, di samping keuntungan-keuntungan tersebut akan diperoleh sebagaimana yang telah diutarakan, maka penggunaan pola produksi konstan atau stabil ini juga mengandung kerugian-kerugian, yaitu pada bulan-bulan tertentu persediaan barang jadi menumpuk dalam jumlah yang cukup banyak. Hal ini antara lain akan berakibatkan yang pertama yaitu biaya simpan barang jadi atau carrying cost menjadi lebih besar. Biaya simpan adalah biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan karena menyimpan barang jadi. Seperti misalnya sewa gedung, biaya perawatan barang yang disimpan, biaya modal yang tertanam dalam barang yang disimpan, dan sebagainya. Kerugian yang kedua yaitu risiko simpan barang jadi menjadi lebih besar. Risiko simpan tersebut adalah kerugian-kerugian yang timbul dan harus ditanggung oleh perusahaan karena menyimpan barang jadi seperti misalkan rusak, kualitasnya turun, volumenya susut, barang menjadi ketinggalan zaman, dan sebagainya. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pola produksi bergelombang. Nah, pola produksi bergelombang ini sesuai dengan gelombang penjualannya. Ialah perkembangan jumlah satuan unit yang akan diproduksi yang tidak selalu sama dari waktu ke waktu, bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Nah, melainkan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi penjualannya. Nah, di sini berarti bahwa pada bulan-bulan di mana penjualan satuan unit barang yang akan dijual ini meningkat, maka jumlah satuan barang yang akan diproduksi juga ditingkatkan setinggi jumlah penjualan tersebut. Nah, sebaliknya, pada bulan-bulan di mana jumlah satuan unit barang yang akan dijual itu menurun, maka jumlah satuan unit barang yang akan diproduksi juga diturunkan serendah jumlah penjualannya. Nah, dengan demikian ya, jumlah satuan unit yang akan dijual selalu sama dengan jumlah satuan unit yang akan diproduksi. Nah, dari bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Nah, karena jumlah produksi sama dengan jumlah penjualan, maka tidak pernah terjadi kelebihan jumlah produksi di atas jumlah penjualan yang selisihnya akan bertambah jumlah persediaan barang jadi di gudang tersebut. Nah, di samping itu ya juga tidak pernah terjadi jumlah produksi di bawah jumlah penjualannya, jadi seimbang. Sehingga untuk menutup kekurangannya harus diambil dari persediaan barang jadi di gudang. Nah, akibatnya apa sih? Akibatnya jumlah persediaan barang jadi yang disimpan di gudang akan selalu sama dari bulan ke bulan, tidak pernah bertambah dan tidak pernah pula berkurang. Jadi dengan kata lain, kebijakan pola produksi bergelombang ini sesuai dengan gelombang penjualannya yang ditetapkan untuk menghadapi pola penjualan yang bergelombang.
akan mengakibatkan pola persediaan barang jadi yang konstan. Nah, sebagai ilustri, berikut ini diberikan sebuah contoh ya. Bisa kita lihat di samping. Di sini bahwa PT Perseroan Terbatas Intan Momuna merencanakan jumlah satuan unit penjualan dan jumlah satuan unit produksi dan dari bulan ke bulan selama tahun 2008 yang akan datang dengan menggunakan pola produksi bergelombang sesuai dengan gelombang penjualannya sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat di samping. Di sini ada keterangannya. Di sini ada bulan Januari sampai bulan April. Nah, di keterangan sini ada penjualan, persediaan awal, persediaan akhir, dan produksi. Nah, di sini kita lihat di Januari. Nah, penjualan itu ada 52.000. Nah, persediaan awal itu ada 8.000. Berarti penjualan dikurang persediaan awal, maka hasilnya adalah 44.000. Nah, 44.000 itu ditambah dengan persediaan akhir, ya ini 8.000, maka pola produksinya adalah 52.000. Nah, seterusnya begitu dengan Februari, Maret, dan April. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Di bulan Februari produksinya itu adalah 60.000, sedangkan Maret 84.000 dan April itu 73.000. Nah, seterusnya di sini ada bulan Mei, Agustus sampai pada Desember akhir. Nah, jadi ya dari tabel tersebut terlihat ya bahwa untuk menghadapi pola penjualan yang bergelombang ini, dimana kita ngambil tadi di Perseroan Terbatas Intan Momuna ya, jadi menetapkan kebijakan pola produksi bergelombang sesuai dengan gelombang penjualannya. Nah, jumlah satuan unit yang akan diproduksikan dari bulan ke bulan selalu sama dengan jumlah satuan unit yang akan dijual. Akibatnya jumlah persediaan barang dari yang disimpan di gudang dari bulan ke bulan selalu sama. Nah, bila mana digambarkan dalam bentuk grafik, maka rencana penjualan dan rencana produksi beserta akibatnya terhadap jumlah persediaan barang jadi tersebut akan terlihat sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat sama-sama di dalam grafik ini, pola produksi bergelombang sesuai dengan gelombang penjualannya. Di sini ada catatan ya bahwa grafik penjualan berimpitan dengan grafik produksi. Selanjutnya, ya ini keuntungan-keuntungan yang akan diproduksi apabila perusahaan menggunakan pola produksi bergelombang. Sesuai dengan gelombang penjualannya semacam ini ya, bahwa persediaan barang jadi yang disimpan di gudang dari bulan ke bulan selalu sama dan tidak pernah menumpuk dalam jumlah yang cukup banyak. Hal ini akan berakibat bahwa yang pertama itu biaya simpan barang jadi menjadi lebih kecil. Nah, biaya simpan adalah biaya-biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan karena menyimpan barang jadi, seperti misalnya nih sewa gudang, biaya perawatan barang yang disimpan, biaya modal yang tertanam dalam barang yang disimpan, dan sebagainya. Yang kedua, resiko simpan barang jadi menjadi lebih kecil. Nah, risiko simpan adalah kerugian-kerugian yang ditimbul dan harus ditanggung oleh perusahaan. Kenapa? Karena menyimpan barang jadi seperti misalnya nih rusak, kualitas turun, volumenya susut, barang menjadi ketinggalan zaman, out of date, dan sebagainya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Langsung saja menyambung materi dari teman-teman sebelumnya, yaitu pola produksi bergelombang sesuai dengan gelombang penjualannya semacam ini mengandung kerugian-kerugian, yaitu maksudnya pada bulan-bulan tertentu produksi meningkat dan pada bulan lainnya menurun. Nah, hal ini disebabkan oleh yang pertama itu pada bulan terjadinya peningkatan jumlah produksi diperlukan tambahan tenaga kerja baru. Yang kedua yaitu karena jumlah produksi dari bulan ke bulan tidak selalu sama, maka penggunaan mesin dan peralatan produksi tidak selalu konstan. Yang ketiga itu karena jumlah produksi dari bulan ke bulan selalu tidak sama, maka perusahaan tidak mudah mengadakan perencanaan pembelian bahan. Yang keempat yaitu pembelian bahan mentah dan bahan pembantu secara tidak teratur dan tidak dalam jumlah yang sama dari bulan ke bulan. Nah, hal ini berakibat tidak beraturnya transaksi-transaksi melalui jasa bank. Nah, sebagai ilustrasi diberikan pada sebuah contoh
pada gambar di samping dapat dilihat sehingga dapat memberikan gambar yang lebih jelas. Perseroan terbatas Intan Momuna merencanakan jumlah satuan unit penjualan dan jumlah satuan unit produksi dari bulan ke bulan selama 2018 yang akan datang dengan menggunakan pola produksi bergelombang secara moderat sebagai berikut. Nah, dalam tabel dijelaskan bahwa keterangan di sini terdapat akun-akun penjualan, persediaan awal, kekurangan, persediaan akhir, dan produksi. Nah, pada bulan Januari itu terdapat penjualan sebesar 52.000, pada persediaan awalnya 28.000, kekurangannya yaitu pada bulan Januari 24.000, persediaan akhirnya 25.000, dan produksinya 49.000. Nah, pada bulan Februari terjadi peningkat penjualan yaitu sebanyak 60.000, persediaan awal sebanyak 25.000, kekurangannya sebanyak 35.000, dan persediaan akhir 21.500, dan produksi itu sebanyak 56.500. Nah, pada Maret terdapat lagi penjualan sebesar 84.000, persediaan awal sebesar 21.500, kekurangan sebesar 62.500, persediaan akhir sebesar 16.500, dan produksi itu sebesar 79.000. Nah, pada bulan April diketahui bahwa penjualannya sebanyak 73.000, persediaan awalnya yaitu 16.500, kekurangannya sebesar 56.500, persediaan akhirnya sebesar 19.500, serta produksinya sebesar 75.500. Pada bulan Mei itu didapat penjualan sebesar 58.000, persediaan awalnya sebesar 19.000, kekurangannya sebesar 39.000, dan persediaan akhir 23.000, serta produksi sebesar 62.000. Nah, pada bulan Juni itu penjualan sebesar 51.000, persediaan akhir sebesar 23.000, kekurangan sebesar 28.000, persediaan akhir sebesar 27.000, dan produksi sebesar 56.000. Pada bulan Juli itu penjualan sebesar 61.000, persediaan awal sebesar 26.000, kekurangan sebesar 35.000, persediaan akhir sebesar 22.000, serta produksi sebesar 57.000. Pada bulan Agustus diketahui bahwa penjualannya sebesar 79.000, persediaan awal sebesar 22.000, kekurangannya sebesar 57.000, persediaan akhirnya sebesar 18.000, produksinya 75.000. Nah, lanjut ke tabel selanjutnya, itu keterangan di sini sama seperti sebelumnya. Pada bulan September melanjuti daripada yang atas, yaitu pada bulan September terdapat penjualan 74.000, persediaan awal sebesar 18.000, kekurangan sebesar 56.000, persediaan akhir sebesar 20.000, dan produksi sebesar 76.000. Nah, pada bulan Oktober itu penjualan terdapat sebesar 58.000, persediaan awal sebesar 20.000, kekurangan sebesar 38.000, persediaan akhir sebesar 24.000, produksi sebesar 62.000. Nah, pada bulan November penjualannya itu sebesar 54.000, persediaan awal sebesar 24, hanya sebesar 30.000, persediaan akhirnya sebesar 27.000, dan produksinya sebesar 57.000. Nah, pada bulan Desember atau akhir tahun penjualan sebesar 70.000, persediaan awal sebesar 27.000, kekurangan sebesar 43.000, persediaan akhir sebesar 22.500, dan produksinya sebesar 65.500. Nah, bila kita gambarkan dalam grafik, maka perencanaan penjualan dan produksi serta akibatnya terhadap jumlah persediaan barang akan terlihat seperti tabel berikut yang telah dijabarkan pada gambar berikut ini. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya perwakilan kelompok. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.